Tahukah Anda bahwa dosa adalah isolator, penghalang kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita? Mungkin Anda sebagian kurang familiar dengan istilah isolator. Isolator itu beda sama konduktor ya. Kalau konduktor itu penghantar panas yang baik. Sedangkan isolator tidak. Ya, jadi kalau ada panas susah untuk bisa dihantarkan. Jadi kayak diredam gitu. Itu isolator. Nah, seperti itu dosa dalam hidup kita. Seandainya dosa itu berhasil kita potong dari hidup kita, maka kuasa Allah akan mengalir deras dalam hidup kita. Ketika Anda berdoa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 2-3 orang berkumpul demi namaku, apa saja yang mereka minta aku berikan kepadanya. Jadi bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Nah, ini semua adalah kuasa Allah yang seharusnya mengalir dengan deras. Demonstrasi kuasa Allah harusnya diperlihatkan dengan nyata dalam hidup kita. Tapi, nah ini Anda harus ngerti prinsipnya ini. Kalau kita biarkan dosa itu ada dalam hidup kita, maka dosa itu jadi isolator yang akan menghambat kuasa Allah bisa bekerja leluasa dalam kehidupan kita. Itu yang menghalangi doa kita jadi penuh kuasa. Akibatnya kayak nggak ada kuasanya. Itu yang menghalangi iman kita. Kita sudah percaya-percaya tapi kayak kehilangan kuasanya. Ya. Kenapa? Sederhana. Karena dosa adalah isolator terhadap kuasa Tuhan. Itu penghalang. Ibaratnya seperti kayak kabel. Nah, kabel itu dia itu penghantar listrik yang baik, ya. Dan katakanlah ada aliran listrik yang deras, yang kuat. Kalau Anda berani macam-macam pegang kabel yang memang tembaganya saja Anda pegang, Anda bisa tersengat, bahkan bisa mati karena itu listriknya tinggi. Tapi kabel yang listriknya tinggi, yang sangat powerful itu, kalau dibungkus sama karet. Anda kalau ngelihat ya, kabel itu kan dibungkus ya sama karet ya. Jadi dalamnya itu kawatnya, terus kemudian dibungkus sama karet. Sekarang sudah dibungkus sama karet. Maka anak kecil pun pegang-pegang main-main, no problem. Padahal tanpa karet itu seandainya cuma kawatnya tembaga saja dialiri listrik, jangan main-main untuk pegang. Anda bisa tersengat, bisa mati. Tapi kalau sudah dibungkus sama karet, anak kecil pun bisa pakai untuk bermain-main dan tidak ada bahayanya. Sadarkah Anda berapa banyak orang Kristen yang dijinakkan dalam tanda kutip ya, kehilangan kuasa Allah gara-gara mengizinkan dosa jadi isolator yang menghambat kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Ya, kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan. Kita terhambat ya mengalami penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Firman Allah tidak jadi kenyataan dalam hidup kita. Bukan karena nggak ada powernya, bukan karena nggak ada kuasanya. Sesederhana, karena ada dosa yang menghambat, yang menghalangi kuasa Allah bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Saya mau ajak saudara untuk baca Roma 3, ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Oke, nah Anda perhatikan ini. Kalimat berikutnya Anda akan ngerti akibat dari dosa. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan, nah ini, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa dosa tadinya manusia penuh kemuliaan Allah. Wow, sehingga dia punya otoritas yang besar. Waktu manusia belum jatuh dalam dosa ya, Adam sendiri ngomong apa, jadi perkataannya. Adam sendirian bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas binatang-binatang di darat, burung-burung di udara. Powernya besar, sama singa, sama beruang. Mereka semua takluk sama Adam.
Coba Anda renungkan itu, Adam powerful sekali. Tapi begitu dosa masuk, nah kita ngomong gini, kehilangan kemuliaan, kehilangan kuasa, kehilangan otoritas ilahi, kehilangan prestasinya yang luar biasa, kehilangan hikmatnya, kehilangan kecerdikannya, kepandaiannya. Kenapa? Karena dihalangi oleh dosa. Jangan-jangan saat ini engkau kehilangan kemuliaan, engkau kehilangan keberhasilan, engkau kehilangan kesehatan, engkau kehilangan berkat. Sesederhana karena engkau mengizinkan dosa masuk di dalam kehidupanmu. Jadi hari ini sadari bahwa Tuhan ngomong untuk kita tinggalkan dosa itu bukan untuk membatas-batasi kita, jangan ini, jangan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kok rasanya jadi orang Kristen susah banget sih? No. Tuhan ngomong untuk kita tinggalkan dosa karena Tuhan tahu selama dosa itu ada, maka kuasa Allah tidak bisa bekerja leluasa dalam hidup kita. Maka janji Tuhan terbatas tergenapinya dalam hidup kita. Kita bukan ngalami yang maksimal, tapi minimal dalam hidup kita. Kenapa? Ada dosa. Makanya Tuhan ngomong tinggalkan dosa itu. Ketika engkau tinggalkan dosa, dosanya di-remove, disingkirkan. Sekali lagi, kemuliaan Allah nyata dalam hidupmu. Kuasanya nyata dalam hidupmu. Keberhasilannya, hikmatnya nyata dalam hidupmu. Mari buka hati. Biarkan Roh Kudus bicara. Kalau Tuhan ingatkan ada hal tertentu dalam hidupmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saya tantang engkau minta ampun dan ambil keputusan potong dosa. Tinggalkan dosa. Hidup dalam kekudusan. Hidup mengikuti firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Dan lihatlah kemuliaannya nyata di dalam kehidupanmu. Saya berdoa kemuliaannya nyata di dalam pekerjaanmu, kemuliaannya nyata di dalam keuanganmu, dalam karirmu, kemuliaannya nyata di dalam kehidupan rohanimu, di dalam pelayananmu, kemuliaannya nyata untuk kesehatanmu, kemuliaannya nyata atas bangsa kita Indonesia. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.